mukanya minta enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Baik Pak. Baik. Apakah semuanya puasa di sini? Puasa dong. Puasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Muhammad Fadil Saputra. Present. Hadir ya, Pak ya. Serta Cahaya Maulana. Di. Jepani Kemanto. Rodi Ribu Rahman. Sakit Pak. Sakit ya? Zikri Wahidi. Sakit. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita beraktif dulu. Jepani silahkan dipimpin doanya Jepani. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, dari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya sudah kenal dengan Bapak? Belum. Oke, Bapak adalah guru baru di sini, terutama di kelas kalian. Nah, Bapak akan mengajarkan materi Quran dan hadis terus untuk kelas kalian. Nah, sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Oke, untuk pertemuan kita yang pertama ini Bapak akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak ingin tanya terlebih dahulu terkait pemahaman teman-teman semua. Apa sih itu Al-Quran? Kita kan pernah membaca ya Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan. Tahu nggak? Apa sih itu Al-Quran? Ya, Pak. Boleh dijelaskan? Al-Quran adalah kitab suci, Pak. Kitab suci, boleh. John? Nah, Al-Quran ini adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Benar sekali. Lebih tepatnya begini, Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara bahasa asal teman-teman, yang terdiri dari 114 surah. Lalu 666 ayat. Nah, baik. Kemudian untuk penjelasan kita ataupun materi hari ini, Bapak akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, yang telah Bapak sebutkan tadi, pengertian Al-Quran. Dan yang kedua, fungsi utama dari Al-Quran. Dan yang ketiga, nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan atau memahami definisi daripada Al-Quran sendiri. Nah, yang kedua, fungsi utama dari Al-Quran. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa sih fungsi-fungsi daripada Quran sendiri? Yuk, boleh disebutkan apa sih fungsi dari Al-Quran itu? Jadi fungsi dari Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, sebutkan. Yang pertama sebagai petunjuk. Ya, yang pertama sebagai petunjuk. Yang kedua sebagai sumber hukum Islam. Dan Yang kedua sebagai apa? sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber Hukum Islam. Islam. Yang ketiga sebagai penyempurnaan kitab yang sebelumnya. Sebagai penyempurnaan Kitab sebelumnya.
sebelumnya. Terus masih ada nggak? Enggak. Itu aja. Ya. Baik. Yang pertama sebagai petunjuk. Nah, mengapa Quran disebut sebagai petunjuk? Bisa dijelaskan? Mengapa sih Quran disebut sebagai petunjuk ataupun pedoman? Ada yang tahu nggak? Al-Quran disebut sebagai petunjuk karena di dalamnya memiliki ayat-ayat yang bermaknakan yang mengarahkan kepada hal yang positif, seperti tentang aspek kehidupan, aspek akhlak, sosial dan sebagainya. Yang kedua, sebagai sumber hukum Islam. Nah, mengapa Quran disebut sebagai sumber hukum Islam? Boleh kita jelaskan? Ada yang tahu nggak? Yang pertama tadi sebagai petunjuk ataupun pedoman hidup kita nih. Yang kedua sebagai sumber hukum Islam. Nah, apa sih maksud dari sumber hukum Islam tersebut? Mengapa bisa disebut sebagai sumber hukum Islam? Karena di dalam Al-Quran banyak yang mengatur tentang hukum-hukum. Boleh? Terus yang diskusi lagi dong. Anda aja? Enggak tahu Pak. Ya. Al-Quran disebut sebagai sumber hukum Islam karena ia merupakan sumber utama terkhusus kita umat Islam ataupun Muslim. Nah, akan tetapi sumber hukum Islam bukan hanya berpatokan kepada Quran saja, akan tetapi diikuti hadis. Terus Al-Quran, hadis, lalu ijma, qiyas dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Nah, mengapa Quran disebut sebagai kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Apa sih maksudnya? Ada yang tahu nggak? Karena dari kitab yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Betul. Yang pertama, kita kan ada apa kitabnya? Yang pertama Taurat, Taurat, terus Zabur, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, mengapa Al-Quran diturunkan terakhir? Karena ia merupakan kitab yang apa? Sempurna. Yang sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, karena Al-Quran merupakan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir, nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, ada yang tahu nggak? Apa saja sih nama-nama lain daripada Quran tersebut? Furqan. Furqan, ya betul. Al-Furqan. Terus Al-Zikir, Al-Zikr. Al-Zikr sebagai pengingat. nanti Oh, Asyifa. apa? Asyifa. Masuk. Al-Huda, Al-Huda, ya betul. Ada sekali di ini. Terus ada nggak? Ar-Rahman. Ar-Rahman, ya benar sekali. Nah, yang pertama Al-Furqan. Ada yang tahu nggak apa sih itu Al-Furqan? Kita pernah dengar kan? Ayo, apa Al-Furqan? Itu Quran. Al-Furqan. Ada Al-Furqan, ada Al-Zikr, Asy-Syifa, Al-Huda, Ar-Rahman. Yang pertama dulu nih, Al-Furqan. Apa sih Al-Furqan? Bisa nggak tahu? pembeda. Pembeda, betul. Ini pelajaran Azhar ke-1. Ya, ini lupa Pak. Kami kan dia terus. Pembeda. Pembeda apa? Pembenar antara kebenaran dan Keadilan. Yang kedua, Jumadi, Al-Zikri, Pengingat. pengingat. Ya. Asy-Syifa,
dawakun atau obat. Betul. Obat lebih spesifik lagi dong. Selain obat. Ada. Ya obat aja ya. Al-Huda. Tujuh. Tawakal tidak ya. Yang terakhir, Ar-Rahman. Rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahman. Nah, yang pertama tadi Al-Furqan. Pembeda apa yang membenarkan, yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, artinya yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ada yang tahu nggak? Boleh bisa jelaskan? Ada yang tahu nggak? Al-Furqan yang membedakan kebenaran dan juga kebatilan. Contohnya mungkin diciptakan neraka dan surga mungkin. Terus Sebagai pembeda yang mana yang baik dan buruk. betul. Karena di dalam Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebenaran, terus tentang kebatilan. Ya. Yang kedua sebagai pengingat, az-zikri. Nah, Quran tidak hanya menjelaskan tentang ibadah saja, akan tapi sebagai pengingat. Pengingat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Terus lagi kita yang muslim yang membaca Quran sebagai pengingat. Contoh, banyak sekali dijelaskan dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengingat sholat dan sebagainya. Nah, yang ketiga asy-syifa sebagai obat. Ada yang tahu mengapa sih Quran ataupun asy-syifa tadi nama lainnya bisa diartikan sebagai obat? Karena kenapa? Asy-syifa obat. Ia dikatakan sebagai obat karena ketika kita baca Al-Quran secara nggak langsung Mendapatkan ketenangan hati. betul mendapatkan. Ketenangan hati. Ada lagi? Ya, kita kan pernah ya di masa kita ya banyak sekali masalah yang ataupun problem-problem yang kita hadapi. Misalkan overthinking, depresi dan sebagainya. Nah, terus kemudian kita tuh tiba-tiba berinisiatif ataupun memiliki rasa untuk membuka mushaf lalu membacanya. Nah, setelah kita membaca Quran tersebut, tiba-tiba hati kita itu menjadi tenang, tenang sekali. Itulah mengapa dikatakan sebagai obat. Yang keempat, al-huda, petunjuk. Nah, ada yang tahu mengapa sih disebut sebagai petunjuk ataupun pedoman tadi? Tadi kan sudah menjelaskan ya di definisi tadi pertama tadi. Al-Quran sebagai petunjuk. Ayo Bapak. Tadi Bapak sudah jelaskan di definisi pertama. Masa lupa sih? Karena di dalam Al-Quran terdapat tata cara untuk atau perintah untuk beribadah pada Allah. Mungkin. Kurang tepat. Ada lagi? Oke, al-huda, petunjuk. Ia dikatakan sebagai petunjuk karena tadi yang Bapak jelaskan di pengertian tadi, karena di dalamnya mendapatkan atau memiliki makna yang mengarahkan kita kepada hal positif, yang dimana di dalam itu dijelaskan dalam baik itu di segi aspek ibadah, bagaimana cara kita beribadah sesuai dengan syariat, tata cara yang baik, dan juga bagaimana cara kita menjadi manusia yang ulil albab atau memiliki akhlak yang baik. Itulah mengapa disebut sebagai atau mengira kepada diri.
Yang terakhir, Ar-Rahman. Rahmat bagi orang yang beriman. Sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Apa sih maksudnya? Gimana? Boleh menjelaskan? Ar-Rahman, rahmat bagi orang yang beriman. Ayo, apa maksudnya? Ayo. Yang pertama tadi Al-Furqan, berbeda atau membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang kedua tadi sebagai pengingat. Yang ketiga tadi Asy-Syifa sebagai obat. Yang keempat Al-Huda, petunjuk. Yang terakhir Ar-Rahman, rahmat bagi orang yang beriman. Ayo, apa maksudnya? Karena dalam Al-Quran itu banyak. Karena Artinya kan mengasih, tahu ya, memberi rahmat. Hmm. Mungkin di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat Allah ini yang menjelaskan tentang rahmat, tentang betapa pengasihnya Allah itu terhadap hamba-hambanya. Iya. Seperti yang pernah kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kata Ar-Rahman itu apa artinya? Pengasih. Pengasih. Jadi itu seakan kita benar-benar mau menjadi Islam yang benar-benar Islam, yang dimana Islam yang taat kepada rukun Islam, sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji dan sebagainya. Nah, kalau kita benar-benar beriman kepada rukun tersebut, kita akan diberi rahmat dari Allah. Nah, baik. Baik. Sudah paham semuanya? Nah. Oke. Di sini Bapak ingin mengetes tentang terkait pemahaman kalian dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Bapak hapus ya? Masih ingat kan? Insya Allah. Oke. Kepada Nak Fadil, apa sih? Sebutkan salah satu dari fungsi dari Al-Quran tadi. Saya jelaskan. Fungsi utama daripada Al-Quran. Sebagai petunjuk, Petunjuk, boleh. sebagai sumber hukum Islam, Boleh. Lalu? sebagai penyempurna kitab sebelum. Penyempurna, betul. Nah Jul, tadi kan Anda tadi telah menjelaskan ya, kalau fungsi utama dari itu yang pertama tadi petunjuk, yang kedua tadi sebagai sumber. Nah, boleh jelaskan? Yang pertama tadi sebagai petunjuk, apa sih maksudnya? Yang kedua sebagai sumber. Karena Al-Quran itu memberikan petunjuk bagi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, akhlak, hukum, sosial, dan ekonomi. Oke. Terakhir ya. Serta. Sebutkan salah satu nama-nama lain daripada Al-Quran beserta. Maksudnya? Yang saya ketahui tadi ada Al-Furqan, Pak. Ya, Al-Furqan. Terus? Dan yang kedua ada Al-Zikir, Al-Zikir. Ya. Dan yang ketiga ada Asy-Syifa, yang keempat ada Al-Huda, yang kelima ada Ar-Rahman. Baik. Sebutkan maksud dari masing-masing tersebut. Yang kita paham. Yang saya pahami dari Al-Furqan itu sebagai nama Quran. Ya. Terus? Nama dari Quran sebagai pembeda dari Ya. antara Kebenaran dan kebatilan. ya, Ya. Terus? dan Az-Zikir sebagai pengingat. Ingat, betul. Dan yang ketiga ada Asy-Syifa, yaitu Asy-Syifa itu sebagai obat, dan Al-Huda sebagai
petunjuk. Oke. Teman-teman semua sudah sangat paham sekali ya tentang pelajaran yang Bapak berikan hari ini. Yang pertama tadi ada pengertian Al-Quran, fungsi utamanya seperti yang telah dijelaskan tadi sebagai petunjuk, sebagai apa? Sumber utama tadi terakhir ini tadi penyempurna. Nah, ada nama-namanya tadi Al-Furqan, Al-Zikr, Al-Zikri, Al-Syifa, Al-Huda, Ar-Rahman. Oke. Nah, mungkin sekian penjelasan materi Bapak tentang ketiga ini. Nah, terus baru Bapak ingatkan lagi untuk teman-teman untuk jangan berhenti untuk belajar tentang apapun itu, terutama tentang bacaan Islam, tentang Al-Quran, dan juga fungsi-fungsinya, nama-namanya. Nah, belajar bukan hanya di roda saja, banyak sumbernya dari buku, dari Google. Nah, mengapa Bapak tekankan ini agar kita tidak hanya mendapatkan sedikit informasi, tidak hanya mendapatkan informasi dari apa yang Bapak sampaikan saja, akan tapi teman-teman semua lebih detail lagi ataupun lebih banyak lagi mendapatkan informasi tentang Quran tersebut di sumber yang Bapak berikan tadi seperti HP, buku dan sebagainya. Baik. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini, kalau Bapak lihat tadi teman-teman semua sudah sangat paham sekali tentang materinya. Baik, mungkin sekian penjelasan dari Bapak. Kalau ada yang bersalah, minta maaf kepada Allah dan sama orang pun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ya?